dibenarkan bahwa data pribadi dari capres dan cawapres ini tidak boleh dibuka gitu. Nah, tapi kan ini secara hukum ya. Tapi kita lihat realitanya di kenyataan. Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa? Opini ini muncul dari sebuah percikan kecil yang langsung berubah jadi kobaran besar di panggung politik nasional. Nama Salsa Erwina, yang selama ini dikenal sebagai sosok vokal, tiba-tiba menjadi sorotan setelah melontarkan sindiran tajam yang diarahkan langsung kepada Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih. Sindiran itu bukan soal kebijakan, bukan soal gaya bicara, melainkan sesuatu yang jauh lebih sensitif, soal ijazah. Ya, ijazah. Sebuah dokumen yang seharusnya sederhana, tetapi ketika dibawa ke panggung politik, bisa menjadi senjata pamungkas untuk menyerang, menyudutkan, bahkan membuat lawan kehilangan pijakan. Salsa Erwina tahu betul, di tengah atmosfer politik yang panas, isu ini akan langsung menyambar perhatian publik. Dan benar saja, begitu ia melontarkan sentilan itu, suasana langsung gaduh. Media sosial gempar, perdebatan mengalir, dan situasi politik yang sebelumnya tegang kini semakin panas membara. Publik pun terbelah. Ada yang mendukung langkah Salsa Erwina, menganggapnya sebagai suara kejujuran yang berani mengungkap hal-hal tersembunyi. Namun ada juga yang mencibir, menilai ini hanyalah serangan politik murahan yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan Gibran. Apapun pendapatnya, satu hal jelas, Salsa Erwina berhasil membuat semua mata tertuju kepadanya. Sindiran soal ijazah bukanlah hal baru di dunia politik. Berkali-kali isu ini muncul, menimpa tokoh-tokoh besar, dan selalu berhasil memantik kontroversi. Kenapa? Karena ijazah bukan sekadar selembar kertas. Ia adalah simbol kredibilitas, legitimasi, bahkan kepercayaan publik. Jika seseorang dipertanyakan ijazahnya, maka otomatis kapasitas dan integritasnya juga dipertanyakan. Dan itulah yang membuat sindiran Salsa begitu mematikan. Bayangkan saja, Gibran yang baru saja memenangkan kursi wakil presiden bersama Prabowo, kini harus kembali berhadapan dengan isu lama yang tak kunjung padam. Ketika publik berharap ia fokus pada visi misi pembangunan, tiba-tiba ia kembali ditarik ke jurang perdebatan soal legalitas ijazah. Situasi pun jadi serba salah. Jika ia menanggapi, isu ini semakin besar. Jika ia diam, publik menganggap ada sesuatu yang disembunyikan. Opini yang berkembang di masyarakat menjadi semakin liar. Ada yang mengulik masa lalu Gibran, meneliti latar belakang pendidikannya, bahkan membandingkan dokumen-dokumen yang beredar. Setiap potongan informasi dijadikan bahan analisis, seolah-olah publik sedang menjadi detektif yang mencari bukti. Sementara di sisi lain, pendukung Gibran berusaha meredam, mengatakan semua ini hanyalah pengalihan isu. Tetapi suara-suara sindiran semakin nyaring, dan nama Salsa Erwina semakin sering disebut. Salsa sendiri tampak menikmati perannya. Dengan kalimat-kalimat pedas, ia menempatkan dirinya sebagai oposisi vokal yang berani melawan arus. Ia tahu bahwa sentilan soal ijazah bukan sekadar kritik biasa, melainkan bom yang bisa meledak kapan saja. Dan di tengah atmosfer politik pasca pemilu, bom semacam itu terasa begitu menggairahkan bagi publik yang haus drama. Media sosial menjadi arena utama pertarungan ini. Twitter, Instagram, hingga TikTok penuh dengan potongan video, meme, dan komentar yang membahas sindiran Salsa. Ada yang menertawakan, ada yang marah, ada yang sekadar penasaran. Setiap unggahan Salsa langsung diserbu ribuan komentar, baik dukungan maupun hujatan. Situasi semakin panas, dan setiap detik terasa seperti babak baru dari sebuah drama politik panjang. Apakah sindiran ini akan berakhir dengan klarifikasi resmi dari Gibran? Atau justru dibiarkan menggantung sebagai isu tak berkesudahan? Pertanyaan itu menggema di tengah publik. Sebab dalam opini banyak orang, jika Gibran tak menjawab dengan tegas, maka sindiran itu akan terus jadi bayang-bayang di setiap langkahnya sebagai wakil presiden. Sementara itu, kubu pendukung Gibran tentu tak tinggal diam. Mereka balik menyerang Salsa, mempertanyakan niat sebenarnya di balik sindiran itu. Apakah ia hanya mencari panggung? Apakah ia punya agenda politik tersembunyi? Atau sekadar memanaskan suasana demi mendapat sorotan media? Semua kemungkinan dibahas, dan publik makin terbelah. Opini ini menegaskan, sindiran Salsa Erwina berhasil mengubah suhu politik yang tadinya panas jadi semakin membara. Dari hanya sekadar percikan, kini menjadi api besar yang membakar diskusi di warung kopi, grup WhatsApp, hingga ruang-ruang debat televisi. Semua orang punya pendapat, semua orang merasa harus ikut bicara. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya isu ijazah ini bukan soal benar atau salah semata, melainkan soal persepsi.
Politik modern sangat ditentukan oleh citra. Dan sindiran Salsa telah berhasil menggoyang citra Gibran. Walau tak ada bukti baru yang ditunjukkan, cukup dengan menghidupkan kembali isu lama, Salsa berhasil membuat publik ragu, meski hanya sedikit. Dan keraguan itulah yang berbahaya dalam politik. Dalam opini ini, langkah Salsa bisa disebut cerdas sekaligus berisiko. Cerdas karena ia berhasil mencuri perhatian nasional hanya dengan satu sentilan. Risiko karena jika tuduhannya tak terbukti, ia bisa balik diserang sebagai penyebar fitnah. Tetapi dalam dunia politik, risiko seringkali diambil demi sebuah panggung besar. Kini, semua orang menunggu, bagaimana respons Gibran? Akankah ia tenang, santai, dan membiarkan isu ini lewat begitu saja? Atau ia akan membalas dengan bukti-bukti yang bisa menutup mulut para pengkritiknya? Setiap pilihan punya konsekuensi, dan opini publik terus mengawasi. Yang jelas, sindiran Salsa Arwina sudah menciptakan drama baru di panggung politik Indonesia. Drama yang penuh emosi, penuh perdebatan, dan tentu saja penuh sensasi. Publik terhibur, lawan politik waspada, dan media mendapat bahan berita tanpa henti. Situasi pun dibuat panas, dan mungkin inilah yang diinginkan sejak awal, perhatian total. Dalam politik, perhatian adalah mata uang paling berharga. Dan dengan satu kalimat sindiran, Salsa Arwina berhasil membelinya dengan sangat murah. Kini ia jadi pusat perhatian, sementara Gibran harus kembali berjuang menjaga citra dan wibawanya. Apapun akhirnya, opini ini membuktikan satu hal, politik Indonesia tak pernah sepi dari drama. Dan sindiran soal ijazah hanyalah satu dari sekian banyak bumbu yang membuatnya terus hidup, terus menarik, dan terus jadi tontonan publik.